Guys, welcome back to Azmio Channel. So hari ini saya akan bawa satu kisah nyata, yaitu sumber dia berasal dari Facebook dan ini dia punya orang yang berkongsi. So tajuk dia adalah Makmum Misterius, dan cerita ini adalah dari negeri seberang, yaitu negeri kawan kita, yaitu Indonesia. So kalau kamu suka mendengarkan lebih dari negeri mereka, cerita-cerita yang kita pasti kenali, cerita seram dari Indonesia, memang semua the best, memang the best kan guys. So without any further ado, let's get into the story. So, kejadian ini terjadi di sekitar tahun 2005. Saat itu aku dan tim ada penugasan implementasi beberapa aplikasi IT di area Sumatera Utara dari kantor cabang di Jogja. Kami ditugaskan ke salah satu kantor cabang lain di Medan dan kantor ada di sekitar wilayah Medan berpisah. Namun kejadiannya bukan di Medan melainkan di suatu wilayah di Simalungun. Ya guys, betul-betul tidak, kamu tengok sejak saya highlight sini Simalungun. Dan kantor itu guys adalah office ya, pejabat. Oke. Namun kejadian bukan di Medan melainkan satu wilayah di Simalungun. Ada lagi kisah seram di salah satu rumah sakit di Medan. Mungkin kalau ada waktu akan dikongsi oleh si penulis. Dari Medan, aku dengan seorang rekan sekantor, sebut saja Mas Ignas, bukan nama sebenar, mendapat tugas mengisi pelatihan di Kecamatan Pangururan, Pulau Samosir. Di antara sopir kantor namanya Pangyos Simanjuntak, bukan nama sebenar. Kurang lebih seminggu kami di Kecamatan Pangururan sambil menikmati pemandangan yang asri dan masih alami di Pulau Samosir. Pada akhir pekan kami ke permandian air panas Berbelerang. Kami juga diajak ke Ambarita, Tuk-Tuk Siadong, dan Tombok yang pemandangannya luar biasa. Ada boneka segale-gale yang kononnya pandai menari, melihat bocah-bocah usia SD menyelam berebut koin logam yang dilempar para penumpang feri. Mas Ignas sangat menikmati hidangan khas Batak, sedangkan aku yang muslim harus pandai-pandai pilih yang halal. Seminggu melaksanakan tugas mengisi pelatihan. Sore itu jelang maghrib kami berdua siap-siap balik ke Medan. Aku lupa harinya, entah Selasa atau Rabu. Yang jelas besoknya kami ada agenda meeting dengan salah satu klien di Medan. Bang Yos yang memang asli orang Toba banyak bercerita tentang Pulau Samosir dan adat Batak. Itu bang, contoh rumah asli adat Batak, katanya sambil menunjuk deretan rumah tua di pinggir jalan rumah panggung. Di atas buat tempat tinggal dan di bawahnya jadi kandang binatang ternak, biasanya ayam, babi ataupun kerbau ya guys. Rumahnya besar-besar menurut Bang Yos. Satu rumah biasa dipakai untuk 3 generasi ataupun lebih. Sampai di Ajibata kami antri menyeberang dengan feri sekitar pukul 8 lewat. Sudah sampai di Parapat, kota pelabuhan Danau Toba. Oleh karena sudah cukup malam, dari Parapat kami langsung menuju ke Medan untuk makan malam yang telah disiapkan dalam bentuk nasi kotak. Jalur yang kami tempuh adalah melalui Pematang, Sintar, Tebing Tinggi, Lubuk Pakam, terus ke Medan. Jalur ini adalah jalur utama dari Parapat ke Medan. Ada juga yang lebih memilih jalur Kabanjahe, Bastagi, Medan lebih cepat meskipun jalannya enggak semulus jalur Pematang Sintar ya guys. Maaf guys kalau sebutan saya agak kurang meyakinkan. Arab dipahami dan Google.
Oke, kita lanjut ya guys. Sebelum memasuki kota Pematang Siantar, jam sudah menunjukkan angka hampir 10 malam. Aku yang belum sempat sholat maghrib dan isya mengusulkan untuk mencari dan berhenti sejenak. Masjid di tepi jalan. Bang Yos segera mencari-cari masjid. Kami akhirnya berhenti di sebuah masjid di tepi jalan. Parkirannya enak ya, cukup luas. Parkirannya enak ya, cukup luas bermaksud tempat parking dia luas. Oke guys, dan cukup mudah dan senang lah orang mau parking di situ. Masjidnya besar dan bersih. Tempat wudhu ada di bawah, sementara tempat sholat ada di lantai atas. Remang-remang lampunya masih menyala. Sebagian sepi, tentu saja sebab sudah jam 10 malam. Aku keluar dari mobil sementara Bang Yos menunggu di mobil. Mas Ignas sudah terlelap pulas di kursi depan simpang Bang Yos. Aku turun ke bawah untuk mengambil air wudhu. Airnya cukup dingin, rasanya menusuk kulit, dia bilang. Selesai berwudu, aku menuju ke lantai atas untuk melaksanakan sholat jemaat Asar, maghrib, dan isya. Saat berrekat terakhir sholat maghrib, aku mendengar langkah-langkah kaki ya guys, langkah-langkah kaki menuju ke tempat wudhu. Suaranya cukup jelas sebab saat itu suasananya sepi, hanya sesekali suara deru kendaraan yang melintas di jalan. Setelah itu aku mendengar gemercik suara air keran dinyalakan. Sepertinya ada yang mengambil air wudhu juga. Selesai sholat maghrib, aku segera berdiri lanjut sholat isya. Saat itu aku mendengar langkah dari tempat wudhu naik ke atas. Suara itu berhenti tepat di belakangku, sepertinya mau ikut menjadi makmum. Cuma aku agak heran sebab dia enggak menepuk pundakku. Lagipun dia menempatkan diri di belakang, bukan di samping seperti biasanya makmum tunggal. Saat itu aku segera mengeraskan bacaan Fatihah, surat pendek dan takbir. Lamat-lamat terdengar gerakan si makmum mengikutiku. Selesai 2 rakaat, aku salam ke kanan dan salam ke kiri. Penasaran, lalu aku menoleh ke belakang ingin melihat siapa makmum yang ada di belakangku. Tapi guys, di belakangku tidak ada seorang pun makmum. Aku bukan tipe orang yang penakut, namun tetap saja bulu kudukku berdiri meremang ya guys. Bulu kuduk aku pun berdiri meremang juga guys, sementara mencerita ini kayak serem banget. Ya, udah kita lanjutkan aja ya. Tanpa berlama-lama aku segera bergegas keluar dan menuju parkir mobil. Bang, tadi ada yang masuk masjid enggak selain aku? Bang. Oh bang, ada yang bilang. Gak ada kok, abang sendirian saja. Emang kenapa bang? Jawab Bang Yos nyantai. Apakah semuanya halusinasiku? Ataukah hanya aku yang salah dengar? Entahlah. So, itu saja guys cerita hari ini. So, kamu rasakan macam mana boleh ada orang yang boleh sembahyang ikut dia di belakang? Adakah itu manusia atau hanya mungkin makhluk halus yang hanya mau mengikut bersembahyang jemaat kan guys? So saya rasakan guys, dari kesimpulannya selalu ada cerita pasal dia pergi sembahyang. Aku selalu dengar lah, dia pergi sembahyang dan tiba-tiba macam banyak makmum dia di belakang ikut sembahyang, tapi bila sudah siap dia toleh ke belakang, semuanya tidak ada. Bisanya. So saya bukan muslim ya guys, tapi bagi orang yang muslim yang tahu apa penyebab dia seperti ini, kamu boleh komen di bawah. Oke guys. So guys, kalau kamu suka dengan video kayak
kayak gini ya guys. Silahkan subscribe dan like channel ini, jangan lupa on notifikasi belnya, karena setiap kali saya post video kamu akan dapat notifikasi dia. Oke? Kalau kamu ada cerita seram, kamu boleh hantar ke email saya yang ini. Dan juga kalau kamu ada game horror yang kamu semain, kamu komen di bawah. Oke guys. So guys, be careful guys. Maybe someone at your back.